Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang Baik. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 47 dan 48b. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin akhir-akhir ini tidak banyak orang yang memperbincangkan akhir zaman. Yang dibicarakan orang lebih banyak tentang perdamaian dunia, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan jaminan hidup di masa depan. Orang bicara tentang politik, orang bicara tentang siapa salah benar dan siapa yang salah. Tapi siapakah yang meluangkan waktu untuk memikirkan akhir zaman itu? Kapan jadinya? Sedemikian seriusnya kita memikirkan hari-hari depan, sehingga terkadang hari ini dijalani datar-datar saja. Padahal hari depan sangat bergantung pada hari ini yang sedang kita geluti. Satu hal yang dilihat, dialami, dan diketahui bahwa ada saja orang yang mati karena sakit, karena tua, karena bencana, karena wabah, karena perang, dan karena kecelakaan. Pertanyaannya, kemanakah mereka sekarang? Akankah mereka selamat dan berbahagia di surga? Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan dalam bahasa Latin begini: Carpe diem, tangkaplah hari ini. Maksudnya supaya orang menata hidupnya hari ini dengan baik, supaya memperoleh masa depan yang lebih menjanjikan. Orang baik akan mendapatkan surga untuk hidup kekalnya kelak. Hari ini kita mendengarkan gambaran tentang akhir zaman dalam perumpamaan pukat atau jala atau jaring, yaitu alat untuk menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan atau orang yang ingin menangkap ikan.
Ketika pukat ditarik, maka diperbolehlah banyak ikan dengan banyak jenisnya. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nelayan hanya mengambil ikan-ikan yang dibutuhkan, sedangkan yang tidak dibutuhkan dibuang kembali. Dengan gambaran ini, Yesus mau menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa akhir zaman, yaitu pada hari kedatangannya kelak, adalah hari pemisahan. Orang baik yang diperkenankan masuk surga, orang jahat tidak. Penjelasan tentang akhir zaman saat ini tidaklah menjadi konsumsi yang menarik untuk dibicarakan, kecuali oleh para pemuka agama dan khususnya imam dalam gereja yang sedang berkhotbah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini saya ingin berbagi denganmu melalui sebuah pertanyaan yang mungkin tidak enak didengar. Adakah di antara kita tidak wafat? Jawabannya pasti. Setiap orang akan mati. Pernahkah Anda mendengar sebuah khotbah di kuburan seperti ini? Orang yang meninggal dan kita doakan ini berkata kepada kita, sekarang saya yang dibaringkan di sini. Giliran Anda akan menyusul. Namun ada pesan lain yang ingin disampaikan. Saudara kita ini sudah dipersatukan dengan Kristus. Maka marilah kita membangun hidup pantas di hadapan Allah. Supaya jika kelak kita dipanggil Tuhan, surga disediakan oleh Allah untuk kita. Doa yang penuh pengharapan ini bukan saja memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga memberikan kompas yang harus diikuti bagi yang masih hidup. Hidup baik sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Hidup dalam tuntunan firman-Nya, mengasihi sesama manusia sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Berilah makan kepada yang lapar, berilah minum kepada yang haus. Berilah tumpangan kepada mereka yang tidak punya tempat berteduh, karena semuanya yang kamu lakukan untuk mereka, kamu telah melakukannya untuk aku. Kepada setiap orang yang melaksanakan kehendak-Nya, Tuhan berkata, marilah, hai hamba-Ku yang setia, berbahagialah bersamaku. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya sibuk mencari uang dan harta dunia. Semua orang tahu bahwa tanpa uang hidup di dunia ini serasa melelahkan. Untuk makan orang butuh uang, untuk bepergian orang butuh uang, untuk memakamkan orang mati juga dibutuhkan sejumlah uang. Namun apa gunanya uang kalau hidupmu dibatasi oleh Yang Maha Kuasa sehingga engkau tidak dapat menikmatinya? Orang kaya yang bodoh berharap hidup tenang setelah memiliki harta yang melimpah yang cukup untuk 7 turunan. Namun kalau jiwanya diambil daripadanya malam itu oleh Tuhan, untuk siapakah itu semuanya?
uang dan harta itu memang diperlukan untuk hidup mulia, bahagia, dan sejahtera di dunia ini. Namun, untuk siapakah kalau tiba-tiba Tuhan mengatakan, "Waktumu sudah selesai"? Saya hanya ingin mengingatkan saja apa yang mungkin pernah kita dengar ini. Menjadi orang penting itu baik, tetapi jauh lebih baik, lebih penting menjadi orang baik. Kecenderungan mencari kedudukan dan jabatan sangat terasa di negeri ini. Namun, mirisnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi atas jabatan itu menyertai. Tidak banyak orang baik yang dikenal luas, namun kita bangga kalau menemukan orang baik dan setia ada di antara kita. Yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita menjadi orang baik, bukan menjadi orang penting. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menghayati imanku pada Yesus dengan menjadi orang baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena diingatkan untuk membangun hidup yang berkenan padamu dengan menjadi orang baik dan setia kepada putramu. Mampukanlah kami untuk mengusahakannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.